Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya Firman Ihsanul Arif dari D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jember. Saya ingin mempromosikan tentang penyakit stroke untuk usia remaja dan hingga lansia. Di sini saya menemukan 5 remaja untuk saya promosikan tentang penyakit stroke ini, agar kedepannya remaja-remaja bisa mencegah agar tidak terjangkit dari penyakit yang namanya stroke. Oke, untuk sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempromosikan tentang kesehatan, yaitu penyakitnya stroke. Jadi, perkenalkan dulu, nama saya Firman Ihsanul Arif dari D3 Keperawatan Universitas Jember. Mari buka PPT yang saya kirim ke HP mas-mas sekalian. Saya akan menerangkan tentang penyakit stroke. Sudah bisa dibuka semua? Sudah. Ya. Sebentar. Ngelag ya. Coba dibuka itu dari slide 1 ya. Di sini saya akan menerangkan pengertian dari penyakit stroke. Pengertian dari penyakit stroke. Stroke itu adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau berkurang. Akibatnya penyumbatan darah dari stroke iskemik atau pecahnya pembuluh darah, yaitu stroke hemoragik. Untuk faktor-faktor resikonya, terdapat beberapa faktor yang meningkatkan resiko stroke. Selain stroke, faktor risiko ini juga dapat meningkatkan risiko serangan jantung. Nah, faktor gaya hidup ini meliputi yang pertama merokok, yang kedua kurang olahraga atau aktivitas fisik, yang ketiga konsumsi obat-obatan terlarang, dan yang keempat kecanduan alkohol. Jadi penyebabnya itu begini. Tadi diterangkan bahwa stroke itu ada 2. Ini. Yang pertama, stroke iskemik. Terjadi ketika pembuluh darah arteri yang membawa darah dan oksigen ke otak mengalami penyempitan, sehingga menyebabkan aliran darah ke otak sangat berkurang. Kondisi ini tersebut juga dengan iskemia. Stroke iskemik dapat dibagi lagi ke dalam 2 jenis, yaitu stroke trombotik dan stroke embolik. Di sini yang nomor 2 tadi, stroke hemoragik. Stroke hemoragik terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah dan menyebabkan pendarahan. Terus pendarahan di otak dapat dipicu oleh beberapa kondisi yang mempengaruhi pembuluh darah, yaitu kondisi hipertensi yang tidak terkendali, melemahnya dinding pembuluh darah, dan pengobatan dengan pengencer darah. Stroke hemoragik terdiri dari 2 jenis juga, yaitu pendarahan intracerebral dan subarachnoid. Untuk pengobatan stroke itu mudah. Yang pertama, pengobatan stroke iskemik.
Penanganan awal akan berfokus untuk menjaga jalan nafas, mengontrol tekanan darah dan mengembalikan aliran darah. Yang kedua ini pengobatan stroke hemoragik. Pada kasus stroke hemoragik, pengobatan awal bertujuan untuk mengurangi tekanan pada otak dan mengontrol pendarahan. Ada beberapa bentuk pengobatan terhadap stroke hemoragik, antara lain dengan mengonsumsi obat-obatan dan operasi. Di sini ada 4 pencegahan stroke. Yang pertama, menjaga pola makan. Yang kedua, berhenti merokok bagi yang merokok. Jadi buat mas-masnya yang sudah terlanjur merokok, kalau bisa berhenti merokok. Kalau buat mas-masnya yang tidak merokok, jangan sekali-sekali merokok. Begitu. Terus olahraganya itu harus yang teratur. Dan yang 4, hindari minuman beralkohol. Mungkin bagi mas-mas yang meminum minuman yang beralkohol, saya sarankan berhenti. Untuk yang tidak pernah meminum minuman beralkohol, saya sarankan jangan pernah sekali meminum. Jadi saya mengumpulkan mas-mas di sini kan masih remaja. Jadi kedepannya itu biar tidak terkena stroke. Jadi ini bisa dibilang pencegahan stroke. Ya dari tadi kalau mas-masnya nggak ngerokok, ya udah jangan sekali merokok, obat-obatan, minuman. Nah, bagi mas-mas yang sudah tersebut dari situ berhenti, karena sampean semua ini kan punya punya masa depan yang panjang lah. Jadi jangan terlalu fanatik dan olahraga yang teratur gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang penyakit stroke ini? Sudah paham? Sudah paham? Bagaimana? Gak ada ya? Mungkin belum ada yang bisa bertanya ya. Baiklah. Semoga kedepannya mas-mas seperti ini bisa sehat dan melalui ini dari promosi kesehatan yang saya sampaikan. Sekarang mas-masnya kan sudah tahu gimana cara mencegahnya stroke, terus pengobatannya stroke, dan yang lain-lain tentang stroke. Jadi kedepannya mas-mas bisa memikir sendiri. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke. Kalau begitu, tanya nih. nah ya. Kan ada itu Bapak Kero Mahasan di Karangbayat, bapak saya. Siap. Dia ngerokok pakai pelambang jagung, sampai tua umur 150 kok masih bisa jalan. Tapi sekarang begini, orangnya ada dong enggak? Belum mati, Pak. Nah, ini enggak Bukan kan? penyakit stroke, tapi mati karena sakit. Itu kan semua tergantung, Mas. Cuma di sini kan gejalanya yang awal itu kan merokok. Ya, merokok, konsumsi obat-obatan sama minuman alkohol. Ya, jadi ya mungkin saja kan sama-sama nggak tahu. Jadi saya kan ngumpulin mas-masnya kan biar bisa kedepannya itu biar enak kan gitu. Iya. Nah, ya kalau buat mbak-mbak yang itu kan ya mungkin lain-lainnya belum lah gitu. Soalnya ya mungkin merokok cuma pembuluh darahnya itu belum mungkin ya belum ada yang sumber. Ya dijaga-jaga sendiri aja. Jadi kan kita nggak tahu caranya seperti apa kalau merokok. Caranya kan nggak tahu. Apalagi sama katanya Mas tadi itu orang tua yang bisa berjalan. Ya kan saya sama sendiri kan belum bisa merasakan seperti apa orang tua jalan itu tadi mbak yang jalan yang gini-gini. Ya kalau kemana gini-gini pelan-pelan kan belum tahu rasanya. Jadi kan ya untuk sekarang ya lebih baik dicegah saja sih menurut saya ya. Ya sudah, semoga
promosi kesehatan yang saya sampaikan ini bermanfaat dan kalian semua bisa hidup sehat dan walafiat. Saya Firman Ihsanul Arif, saya mengundurkan diri. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.